Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu model based decision making. Model based decision making adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan data dan model matematika sebagai dasar dalam menentukan keputusan terbaik. Jadi, perusahaan tapi lebih ke tidak hanya mengandalkan pengalaman atau perkiraan saja, tetapi juga menggunakan data yang telah dianalisis terlebih dahulu. Dengan cara ini, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan juga memiliki risiko yang rendah. Lalu, mengapa model based decision making itu penting? Setiap hari, perusahaan menghadapi berbagai macam masalah. Misalnya menentukan jumlah stok barang, memilih strategi pemasaran, atau menentukan harga produk. Jika keputusan tersebut salah, perusahaan bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan model yang dapat membantu memprediksi kondisi di masa depan sebelum mengambil keputusan. Lalu, dengan begitu keputusan yang diambil menjadi lebih akurat. Lalu, poin yang ketiga yaitu kondisi dalam pengambilan keputusan. Yaitu dalam pengambilan keputusan terdapat 3 kondisi utama. Yang pertama adalah certainty atau kepastian. Lalu pada kondisi ini semua informasi sudah diketahui sehingga hasil keputusan dapat diprediksi dengan jelas. Yang kedua adalah ketidakpastian atau uncertainty. Pada kondisi ini, kita belum mengetahui kemungkinan hasil yang akan terjadi karena informasi yang dimiliki masih sangat terbatas. Yang terakhir adalah risk atau resiko. Pada kondisi ini, kita memang belum mengetahui hasil akhir, tetapi kita masih dapat memperkirakan peluang terjadinya berdasarkan data yang sudah tersedia. Lalu, what if analysis. Selanjutnya adalah what if analysis. What if analysis itu digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi jika suatu kondisi berubah. Sebagai contoh, bagaimana jika biaya iklan dinaikkan sebesar 20%? Apakah penjualan akan meningkat? Atau bagaimana jika harga bahan baku naik? Apakah keuntungan perusahaan akan berkurang? Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui dampak dari setiap perusahaan sebelum keputusan benar-benar diterapkan. Lalu ada goal setting. Berbeda dengan what if analysis, goal setting dimulai dari target yang ingin dicapai. Misalnya, perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian sistem akan menghitung berapa jumlah produk yang harus dijual atau berapa target penjualan yang harus dicapai agar tujuannya itu tercapai. Jadi, jika what if analysis dimulai dari perubahan input, maka goal setting dimulai dari target hasil yang diinginkan. Lalu, simulation, yang dimana simulation atau simulasi merupakan proses membuat tiruan suatu kondisi nyata di dalam komputer. Tujuannya adalah untuk menguji berbagai kemungkinan tanpa harus mengambil resiko secara langsung. Sebagai contoh, membangun bandara baru, pemerintah dapat melakukan simulasi untuk mengetahui bagaimana kondisi antrian penumpang jika jumlah loket ditambah atau dikurangi. Dengan demikian, keputusan dapat dibuat dengan lebih aman dan efisiensi. Contoh penerapan narasi, yaitu salah satu contoh penerapan model based decision making adalah pada perusahaan e-commerce. Misalnya, sistem prediksi bahwa pada saat musim hujan, jumlah pesanan makanan akan meningkat karena orang-orang jadi malas untuk keluar. Makanya pesanan online itu meningkat. Lalu, pengiriman menjadi lebih cepat. Contoh sederhananya itu menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data-data memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya mengandalkan perkiraan. Kelebihannya, narasi model based decision making memiliki beberapa kelebihan. Pertama,
kedua, meningkatkan efisiensi kerja perusahaan. Lalu yang ketiga, membantu menghemat biaya operasional. Dan yang terakhir, membantu perusahaan merencanakan strategi bisnis dengan lebih baik. Lalu, apa sih kekurangannya? Narasi meskipun memiliki banyak manfaat, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Model yang digunakan belum tentu selalu menghasilkan keputusan yang paling optimal. Selain itu, proses membuat model itu tuh biayanya itu selain biaya, waktu, data yang cukup banyak. Oleh karena itu, kualitas bergantung pada kualitas data yang digunakan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata atau perbuatan dan perilaku saya yang kurang mengenakan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas Misela yang sudah membantu saya atas segalanya. Semoga apapun yang Misela sedang lakukan dan sedang Misela inginkan tercapai dan dimudahkan.